Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sambil menikmati kopi pagi, kita mengisi waktu dengan membahas sejarah Palestina. Saya menemukan satu sejarah unik dari Palestina, yang mana boleh jadi karena alasan ini Palestina mendapatkan kutukan bahwa di sana itu akan banyak pengkhianat, khususnya pengkhianat dari orang-orang Eropa. Ini saya ambilkan dari bukunya Syekh Ali At-Tantawi, seorang sejarawan dari Mesir, yang berjudul Qisasun Minat Tarikh, kisah-kisah dari penggalan sejarah. Ini ada satu bab di dalam kitab ini yang berjudul Fi Baitil Muqaddas. Ini sudah saya foto beberapa halaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 halaman. Dan sepertinya nggak mungkin saya baca satu persatu karena pasti akan lama. Intinya saya sampaikan isinya saja. Tapi sebelum itu perlu kita pahami bahwa ada sejarah ini, kisah ini terjadi sekitar 1187 Masehi. Ini kejadiannya tahun 1187 Masehi. Nah, di akhir pendudukan oleh bangsa Romawi. Jadi sebagaimana diketahui bahwa tahun 636 Palestina itu dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga mulai tahun 638 Masehi Palestina sampai tahun 1076 itu di bawah kekuasaan Islam sampai pada tahun 1099, mulai 1076 sampai 1099 itu mulai perang salib, dan pasukan Palestina itu dikepung oleh pasukan gabungan Eropa, yang mana dinamakan perang salib dalam sejarah peradaban manusia itu. Akhirnya tahun 1099 Palestina takluk di bawah kekuasaan Romawi. Sebenarnya yang menyerang itu gabungan, ada Prancis, Spanyol dan sebagainya, dan tentunya Roma akhirnya menguasai Palestina mulai tahun 1099 Masehi sampai tahun 1178 itu di bawah kekuasaan Romawi. Dari selama 78 tahun ya otomatis budaya sudah berubah, masyarakatnya sudah berubah, agamanya juga sudah banyak yang berubah. 78 itu mayoritas sudah menjadi agama Kristen. Di sana ada gubernurnya, kemudian ada pimpinan agamanya yang menguasai Al-Quds. Pada tahun 1978 ini terjadilah pembebasan oleh
panglima besar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal itu. Nah, sebelum itu ternyata masyarakat Palestina, masyarakat Kristen Palestina ternyata sudah banyak didoktrin dan diprovokasi, disampaikan dalam khutbah-khutbah para pemimpin agama dan juga oleh tokoh-tokohnya bahwa pasukan Islam adalah pasukan yang bengis, yang haus darah dan sebagainya. Sehingga tertanam dalam pikiran orang-orang Kristen yang ada di Palestina itu bahwa Islam adalah musuh, pasukan Islam adalah pasukan yang bengis, yang haus darah dan suka memakan daging manusia, itu katanya. Nah, dikisahkan ada seorang perempuan namanya Maryat, kanat Maryat taduru fil bait. Ini bahasanya itu bahasa sastra, jadi tidak mudah untuk dipahami sebenarnya itu. Maryat itu seorang perempuan cantik dari Romawi, sedangkan suaminya itu seorang legiun asing dari Prancis. Dia itu seorang perempuan yang ahli ibadah, sering ke gereja, sering berdoa. Di akhir-akhir kekuasaan Romawi di Palestina itu ada kabar akan diserang oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata akhirnya terjadilah perempuan-perempuan yang ada di Al-Quds, yang di Yerusalem itu lebih banyak menghabiskan waktu di gereja-gereja untuk berdoa. Apalagi suaminya Maryat yang seorang prajurit. Ketika siang suaminya pergi untuk berperang di luar benteng Yerusalem, perempuan-perempuannya berdoa di gereja. Sampai suatu hari terdengar bahwa perang itu di luar benteng terjadi sangat dahsyat luar biasa, sampai Maryat itu tidak bisa tidur malam-malamnya, hanya berdoa di gereja sampai pagi, menunggu kabar suaminya pulang. Ternyata tidak pulang-pulang, sampai malam lagi belum pulang juga. Akhirnya dia memberanikan diri keluar dari benteng untuk mencari sendiri. Mungkin suaminya udah meninggal. Dicari di luar benteng, ditanya, itu ternyata di sana itu buminya sudah hangus, banyak kebakaran, banyak mayat-mayat bergelimpangan dari kedua belah pasukan. Ditanya tidak ada yang tahu apa mengenal suami saya, nggak tahu. Akhirnya dicari-cari nggak ketemu, akhirnya pulang dia sambil menangis dan mengutuk-ngutuk umat Islam. Paginya ternyata ada pengumuman bahwa Al-Quds sudah menyerah kepada pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai di situ ada maklumat bahwa penduduk Palestina, penduduk Yerusalem itu diberi dua pilihan. Yang pertama, tetap tinggal di Yerusalem di bawah kekuasaan Islam, atau keluar dari Yerusalem dan bebas membawa sanak keluarga, bebas membawa harta mereka. Di sini mulai berpikir Maryat, ternyata sebengis-bengisnya umat Islam itu masih ada baiknya juga dalam pikirannya. Buktinya mereka tetap diperbolehkan membawa harta benda mereka. Sampai akhirnya sebagian penduduk Yerusalem memilih untuk keluar karena mereka itu rata-rata itu bukan keturunan asli dari Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Romawi, termasuk Maryat adalah keturunan Romawi. Sebelum dia pergi,
meninggalkan tanah kelahirannya karena dia dilahirkan di Yerusalem. Dia itu kepengin tahu seperti apa sih Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apakah dia mempunyai tanduk, mempunyai gigi taring seperti Dracula, atau dan dia mempunyai cakar yang menyeramkan seperti setan, sebagaimana banyak diceritakan oleh para pengkhotbah dari agama dia itu. Kemudian dia mencoba menyelundup ke Masjid Umar bin Khattab. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu membebaskan Palestina, beliau itu tidak merubah gereja menjadi masjid, tapi beliau mendirikan masjid sendiri. Kemudian dia pergi, Maryat itu pergi ke gereja, ternyata gerejanya itu masih utuh, salibnya utuh, dan tidak ada yang dirusak sama sekali. Bayangan sebelumnya pasukan Islam pasti akan meruntuhkan gereja dan akan mengganti dengan masjid, ternyata tidak. Kemudian dia pergi ke masjid, ternyata sedang berkumpul umat Islam di sana, sedang mengerjakan ibadah. Dia mencari-cari mana rajanya, mana sultannya. Biasanya sultan itu menggunakan mahkota. Ternyata dicari di dalam masjid tidak ada yang menggunakan mahkota, semuanya sama. Jadi tidak ada bangsawan, tidak ada rakyat jelata, tidak, semuanya sama. Kemudian mungkin dia duduknya paling tinggi, ternyata duduknya sama gitu. Bahkan di dalam masjid itu mereka khusyuk sekali beribadah. Kalau Maryat menggambarkan umat Islam yang beribadah itu seperti rahib-rahib yang khusyuk sekali ketika beribadah. Ketika di dalam perang seperti singa yang kelaparan, tapi ketika di dalam masjid itu seperti rahib-rahib. Itulah karakteristik prajurit muslim. Jadi tidak hanya semangat dalam berjihad, tapi semangat dalam beribadah. Dicari-cari nggak ketemu, akhirnya dia mundur keluar dari masjid untuk meninggalkan Palestina, meninggalkan Yerusalem. Tapi ketika di jalan dia mendengar sayup-sayup ada orang yang mengatakan ini dia Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dia menengok, ternyata orangnya gagah, tinggi, yang ada itu adalah karisma, wajahnya teduh, lemah lembut, pokoknya bisa bikin orang jatuh hati itu. Ternyata tidak seperti yang digambarkan oleh pendeta-pendeta Kristen dan tokoh-tokoh mereka dia sebelumnya. Ternyata orangnya biasa-biasa saja dan seperti rakyat jelata seperti umumnya. Kemudian karena dia tidak menemukan suaminya, akhirnya dia berencana mau meninggalkan Yerusalem. Nah, tapi ketika itu ada pengumuman bahwa tawanan-tawanan itu bisa dibebaskan. Lah di sana itu Salahuddin Al-Ayyubi menemui penduduk Yerusalem. Kemudian beliau memberikan maklumat apa yang kalian inginkan itu. Kemudian ada beberapa ibu-ibu menyampaikan kami menginginkan suami kami kembali. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan keluarkan semua tawanan. Ternyata di antara tawanan yang keluar itu ada suaminya Maryat itu, tanpa luka, tanpa ada yang kurang sedikit pun, betapa bahagianya. Kemudian mereka bertemu dan bersepakat untuk keluar dari Palestina. Lah mereka itu kebanyakan menggunakan perahu.
menggunakan perahu untuk menuju ke Antiokhia. Antiokhia itu dalam sejarah kekristenan adalah pusat pendidikan Kristen, tempatnya di antara Turki dan Suriah. Itu ada di buku ketika Yesus menjadi Tuhan, itu saya punya. Nah setelah itu ternyata di antara yang keluar itu ada yang disebut patriark. Patriark itu pemimpin agama yang kalau sekarang itu uskup agungnya, itu uskup agungnya yang diberi kekuasaan untuk mengelola Al-Quds itu. Uskup agungnya patriark itu bersama Mariet dan suaminya. Ternyata dia menemukan justru patriark yang tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan selama ini. Dia yang menjelek-jelekan umat Islam, dia yang mengatakan umat Islam itu banyak merampas harta. Ternyata dia sendiri yang banyak membawa harta. Dia yang berpikiran dunia, dia membawa banyak harta. Nah di tengah jalan, karena di perahunya itu membawa banyak orang, di sana itu terjadi keributan karena berhari-hari di dalam perahu, stok makanan berkurang, makanya mereka itu ada yang saling bunuh. Dan yang tidak penting itu dikeluarkan, di antaranya itu banyak yang dibunuh oleh patriark sendiri. Nah setelah itu dia itu sampailah di Antiokhia. Sampai di Antiokhia ternyata tidak diterima oleh penduduk Antiokhia, karena mereka dianggap pengkhianat yang kabur dari perang. Akhirnya balik ke tengah lautan. Di tengah lautan mereka saling bunuh lagi. Nah sampai karena saking lelahnya, Mariet akhirnya tertidur. Nah, begitu tertidur, sayup-sayup dia mendengar ada dua laki-laki yang sedang berdebat. Nah, dia ternyata setelah dia mata-mati, mereka berdua sedang memperdebatkan Mariet. Ini adalah perempuan tercantik yang ada di Palestina. Dia itu milikku karena aku yang membawanya. Yang satu lagi, dia milikku karena aku atasannya. Akhirnya mereka berdua berantem. Mariet terbangun, kemudian marah-marah kepada mereka berdua. Dalam kisah ini tidak dikisahkan akhir kisah dari suaminya Mariet. Kemungkinan juga diantara yang terbunuh itu di tengah lautan. Nah setelah itu Mariet marah-marah, mengatakan bahwa kalian berdua itu adalah pengkhianat. Ketika mau berangkat mulutnya manis, tapi ketika di tengah lautan malah memperebutkan wanita. Nah akhirnya karena kesel, mereka berdua itu menyeret Mariet kemudian menceburkan ke laut sampai Mariet tenggelam. Mariet berusaha untuk ke atas permukaan laut. Nah, begitu berhasil, kemudian saking keselnya dengan muka yang merah, akhirnya keluar apa yang ada di dalam hati Mariet, yaitu kekesalan selama ini. Al-waghilaini ala Palestin. Kalimat sumpahannya itu dia menyumpahi mereka berdua, al-waghilaini ala Palestin. Kalian berdua adalah dua orang pengkhianat Palestina. Nah, dari sini ini termasuk kalimat yang banyak dikutip dalam sejarah, dan ini Syekh Ali At-Tantawi ini banyak mengutip juga dari sejarawan Eropa. Ternyata Eropa juga banyak mencatat sejarah ini, al-waghilaini ala Palestin.
Lah, mungkin dari kutukan ini sampai sekarang di Palestina terus bergejolak dan banyak pengkhianatnya itu adalah dari bangsa Eropa. Mungkin itu. Ini kata-kata al-waghilaini ala Falastin. Al-waghilaini ala Falastin. Kalian berdua adalah pengkhianat Palestina. Sebelum kalimat ini ada apa namanya umpatan-umpatan Maryat ketika masih di atas perahu. Kalian yang menuduh umat Islam itu pengkhianat yang haus darah, kalianlah yang haus darah. Kalian menuduh umat Islam itu bengis perampok, kalian sendirilah yang merampok. Kalian menuduh mereka adalah pengikut setan, kalianlah sendiri yang mengikut setan. Aku menemukan bahwa umat Islam itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Tuhannya. Mereka adalah yang memegang perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang memegang amanah dan memegang keadilan Tuhan. Tidak seperti kalian. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab.